Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal itu saya ambil dari buku OSN ya, buku OSN Matematika. Sebenarnya kita kemarin sudah bahas beberapa soal. Ini cuma lanjutan dari soal-soal yang kemarin. Nanti kita akan lebih banyak membahas soal tentang geometri, tentang bangun datar, dan juga tentang aljabar ya. Kalau di Hmm. aljabar itu yang penting itu Arya itu harus tahu cara menggunakan eliminasi, substitusi, kemudian cara mengubah suatu soal cerita menjadi persamaan matematika. Nah, kita di sini mulai untuk soal yang nomor 37 tentang bangun datar. Coba kita baca ya. Pada gambar di bawah ini, luas daerah yang diarsir di dalam heksagon adalah 2 cm kuadrat. Tentukan luas daerah heksagon. Oke, kita bahas dulu heksagon. Heksagon ini itu diambil dari bahasa Yunani. Di sini ada kata heksa itu yang artinya 6. Kemudian gon itu artinya sudut. Nah, jadi heksagon ini adalah bangun datar yang punya 6 sudut. Di mana aja sudutnya? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, lima, dan enam. Ya, jadi ada 6 sudut. Kalau yang tujuh apa? Heptagon. Delapan oktagon. Kalau yang tiga itu segitiga, yang empat itu persegi atau segi empat. Kalau lima itu pentagon. Nah, ini enam namanya heksagon. Jadi punya 6 sudut. Ternyata luasnya diketahui itu sama dengan 2 cm kuadrat. Ini luas yang diarsir ya. Luas daerah yang diarsir. Artinya luas yang bagian segitiga di sini. Nih yang saya arsir. Diminta mencari luas daerah heksagonnya. Kita diminta mencari luas yang ini. Nah, gimana cara mencari luas heksagon ini ketika diketahui luas segitiganya itu 2 cm? Kalau menurut Arya gimana? Eh, eh, nggak tahu. Hmm. Nggak tahu, oke. Kita bahas aja ya di sini. Nah, kita coba bagi, kita cari titik tengah dari segitiga ini, yaitu di sini. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik tengahnya ke masing-masing titik di segitiganya, yaitu titik yang sebelah kiri bawah, titik yang sebelah kanan bawah, dan titik yang di atas. Nah, kalau Arya perhatikan, daerah ini itu sama dengan daerah di sini. Ya enggak? Secara kasat mata aja kalau Arya lihat, luasnya itu sama. Daerah yang saya centang dengan yang saya centang yang di arsirin itu sama sebenarnya. Daerah sini pun itu juga sama dengan ini. Begitu juga daerah ini itu sama dengan ini. Nah, jadi kalau kita pakai perbandingan ini, yang saya arsir ini, itu merupakan satu dari dua total daerah ini dan ini. Nah, ini sendiri ya, yang saya kasih anak panah itu luasnya itu 1/2 yang diarsir dari total daerah yang ini. Nah, dari total daerah yang di sini. Nah, yang ini, lalu yang daerah sini, ini pun juga luasnya itu setengah. Setengah dari mana? Setengah dari luas segi empat yang ini. Setengahnya juga sama. Begitu juga luas untuk yang di bawah. Ini pun juga setengah dari ini, ini, dan ini. Sama setengah. Jadi totalnya tuh setengah semuanya. Jadi sebenarnya apa? Kita ngomong apa? Sebenarnya luas dari segitiga yang ini, sebenarnya luas segitiganya itu adalah 1/2 dari total luas heksagon. Itu sebenarnya.
Alasannya itulah kenapa kita bikin garis yang ada ke titik pusatnya di sini, yang menghubungkan titik pusat di sini. Karena ternyata luas segitiganya itu merupakan setengah dari luas total heksagon. Nah, di sini diketahui luas segitiganya itu adalah 2 sentimeter. Maka kita tulis 2 sama dengan setengah dari luas heksagon. Maka luas heksagonnya adalah 2 dikali dengan 2. Seperti itu. Yaitu 2 kali 2 sama dengan 4 sentimeter kuadrat. Gitu ya, kira-kira Arya ya. Jadi ternyata sebenarnya kita nggak perlu menghitung, kita cuma mengecek secara kasat mata aja, bahwa ternyata gambar segitiga yang diarsir itu punya luas setengah dari luas heksagonnya. Nah, tinggal dimasukin aja, luas segitiganya itu sama dengan 2, kemudian setengah dikali luas heksagon. Ini yang kita cari nilainya, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka luas dari heksagonnya itu adalah 4 sentimeter kuadrat. Gitu ya, Arya ya? Ada pertanyaan? Enggak. Belum ada? Belum, belum. Belum, oke. Kalau belum ada, coba saya bahas ke soal yang nomor 38 di sini. Ini soal tentang aljabar. Ayah ingin membelikan bunga untuk ibu. Jika ayah membeli 26 tangkai mawar, uangnya kurang 3.000. Namun, jika hanya membeli 16 tangkai mawar, uang ayah akan bersisa 2.000. Berapakah uang ayah? Nah, ini di sini ada pembahasannya, coba kita langsung cek aja. Jadi yang pertama itu kita misalkan X itu sebagai harga satu tangkai mawar. Ya, jadi harga satu tangkai mawar kita misalkan sebagai X. Dan Y itu adalah uang ayah. Nah, dari sini kita coba terjemahkan soal ceritanya ini menjadi bentuk matematika. Yang pertama adalah di sini ayah membeli 26 tangkai mawar, uangnya kurang 3.000. Nah, ini harus kita ubah nih menjadi bentuk matematika. Kalau tadi harga satu tangkai mawarnya kita misalkan dengan X, maka kalau 26 tangkai mawar, kita misalkan dengan apa? 36 26X. X. Oke, 26X. Sama dengan, nah, ternyata uangnya itu kurang 3.000. Uang siapa? Uang ayah. Uang ayah tadi dimisalkan dengan apa? Dengan Y. Nah, kalau kurang artinya kita perlu nambah lagi uang 3.000. Iya nggak? Kita beli sesuatu. Uang kita ternyata kurang nih. Kurang 3.000. Berarti kan harus kita tambah lagi 3.000 agar nanti pas harganya. Iya nggak? Berarti kita tambah dengan 3.000. Nah, seperti ini. Sampai di sini paham ya Arya ya? Hmm. Gampang ya. Nah, kemudian jika hanya membeli 16 tangkai mawar, nah tadi kan satu tangkai mawar itu X. Kalau 16 tangkai mawar berarti 16X. Uang ayah ternyata akan bersisa 2.000. Jadi lebih. Jadi 16X sama dengan apa? Uang ayah yaitu kita misalkan Y tadinya. Y ternyata masih punya kelebihan 2.000. Atau punya sisa 2.000. Berarti Y dikurang dengan 2.000. Nah, ini bentuk matematika dari soal dari info yang pertama, ini dari informasi yang kedua tadi. Dari sini kita punya dua bentuk persamaan. Kita tulis di bawah. 26X sama dengan Y ditambah 3.000. Yang kedua, 16X sama dengan Y dikurang 2.000. Yang ditanyakan tuh uang ayah. Apa uang ayah di sini? Yaitu Y, nilai dari Y-nya. Nah, dari sini kita tinggal menggunakan yang namanya metode eliminasi.
Eliminasi ya. Eliminasi. Oke. Eliminasi ini artinya penghapusan. Jadi ada satu variabel yang harus dihapus. Dari dua persamaan ini, kamu tinggal melakukan operasi pengurangan. 26x dikurang 16x itu berapa? 11. 10x. Y dikurangi dengan Y. Berapa? 0, 0. 0. 0. 3000 dikurang dengan min 2000. Berapa? 1000. Hei, Salah. 3000 Min 1000, dikurang min 1000. 3000 Salah. dikurang min 2000. Nah, di sini ada tanda negatif, ini juga negatif Arya. Negatif kalau ketemu negatif itu jadinya positif. Oh, Jadi ini jadi ini sama aja dengan 3000 ditambah dengan 2000 ya. Jadi hasilnya itu 5000. Nah, sehingga di sini 10x itu sama dengan 0 ditambah 5000 itu 5000. Sehingga x-nya itu 5000 dibagi dengan 10. Berapa tuh? 5000 dibagi dengan 500. 500. 500. Jadi udah jelas x-nya itu 500. Tapi yang ditanyakan itu bukan x, yaitu uang ayah. Uang ayah itu apa tadi? Y. Y-nya. Nah, gimana caranya agar kita tahu nilai Y-nya? Yaitu kita lakukan yang namanya metode substitusi. Metode substitusi. Apa itu? Kamu masukkan nilai X sama dengan 500 ke salah satu persamaan yang tadi. Bisa persamaan ini, bisa persamaan yang ini. Dipilih aja salah satunya. Saya milih yang persamaan di bawah aja ya. Bebas, pasti hasilnya sama nanti. Yaitu 16x sama dengan Y dikurang 2000. Nah, ini X-nya tinggal dimasukin aja nih. X sama dengan 500 ke dalam sini. Berarti 16 itu dikali 500. Sama dengan Y dikurang 2000. Nah, ini berapa nih Arya nih? 16 dikali 500. Berapa itu? 16 kali 5. Terus tambah 02. Delapan 80. 8.000 ya. 8.000 ya. 8.000 sama dengan Y dikurang 2.000. Oke, dari sini kelihatan nggak Y-nya tuh berapa? 8.000 sama dengan Y dikurang 2.000. Y-nya berapa tuh? Oh ya. Bilangan berapa yang ketika dikurangi dengan 2.000 hasilnya itu 8.000? 10.000. Ya, berarti Y itu sama dengan 10.000. Ya, jadi di sini berapakah uang ayah? Uang ayah itu adalah 10.000. Bisa dipahami ya, Arya ya? Atau ada pertanyaan nih mengenai soal yang nomor 38 ini? Ada pertanyaan? Tidak, belum. Tidak Belum. ada. Oke, sip. Nah, ini ya. Jadi uang ayah adalah 10.000. Oke, kita selanjutnya bahas soal nomor 39. 39. Ini tentang logika ya. Selama mengikuti Olimpiade Matematika, Alia, Bilkis, Nurul, dan Tiwi tinggal di kamar yang berbeda di sebuah hotel. Alia harus turun 4 lantai untuk mengunjungi Bilkis. Kamar Nurul 1 lantai di bawah kamar Tiwi.
Bilqis harus turun 10 lantai untuk ke tempat makan yang berada di lantai 1. Tiwi harus naik 6 lantai untuk mengunjungi Alia. Pertanyaannya di lantai berapakah kamar Nurul? Oke, ini mengenai logika. Jadi semua kalimat di sini tuh harus kita ubah dulu menjadi bentuk matematika, biar gampang. Nah, di sini kan menggunakan nama orang ya. Jadi biar gampang kita misalkan aja Alia itu sebagai A, Bilqis itu B, Nurul itu N, lalu Tiwi itu T. Nah, kemudian kita cek satu per satu di sini. Alia harus turun 4 lantai untuk mengunjungi Bilqis. Nah, gimana tuh berarti? Bentuk matematikanya gimana itu? Alia harus turun 4 lantai. Berarti A itu harus dikurang dengan 4 agar sampai ke kamarnya Bilqis. Ya enggak? Jadi Alia tadi itu harus turun 4 lantai. Berarti kan dikurang dengan 4 untuk mengunjungi Bilqis. Nah, ini kita punya model atau bentuk matematika yang pertama. A-4 sama dengan B. Bentuk yang kedua gimana? Kamar Nurul 1 lantai di bawah kamar Tiwi. Nah, Nurul itu berarti N. Ternyata kamarnya itu 1 lantai di bawah kamar Tiwi. Berarti T-1. Nah, kan dia 1 lantai di bawah kamar Tiwi. Tiwinya itu T, berarti 1 lantai di bawah T-1. Ini bentuk matematika yang kedua. Kalau yang ketiga, Bilqis itu harus turun 10 lantai. Nih, berarti B. Bilqis tadi itu B, harus turun 10 lantai berarti dikurang 10 agar dia sama dengan untuk ke tempat makan yang berada di lantai 1. Agar dia sama dengan 1. Jadi B-10 sama dengan 1. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, Tiwi harus naik 6 lantai. Berarti T ditambah 6. 6 lantai untuk mengunjungi Alia. Alia itu apa? Sama dengan A. Nah, ya enggak? Nah, dari sini kita punya 4 bentuk persamaan matematika. Perhatikan yang diminta, yang ditanyain oleh soal, yaitu di lantai berapakah Nurul? Berarti yang ditanyain adalah N. N-nya itu berapa nanti Arya? Nah, di sini N itu yang mana? N itu hanya ada di sini. Nah, agar N-nya bisa kita ketahui nilainya, berarti kita harus cari tahu dulu nilai T. T di sini di mana? Di sini T-nya. Agar T-nya diketahui, maka kita harus mencari nilai A. Hanya di sini. Selain di sini, A-nya di mana juga? Ada di sini A-nya. Nah, agar A-nya diketahui, maka kita harus mencari nilai B-nya dulu. B-nya yang mana? Ini B-nya nih. B-10 sama dengan 1. Nah, itu langsung bisa kita cari nih. Berapakah nilai B yang ketika dikurang dengan 10 nilainya sama dengan 1? Berapa itu, Arya? 9. Yakin 9? Apa? Yakin 9? Masa 9 sih? Apa? 11, B 11. min 10 sama dengan 1. 11 ya. Berarti B sama dengan 11. Karena B sama dengan 11 sudah diketahui, maka kita masukin ke sini. Biar A-nya diketahui nanti. Berarti A min 4 sama dengan B. B-nya tadi 11. Nah, berarti dari sini A-nya berapa ini? A min 4 sama dengan 11. Berarti A-nya berapa? Berapa itu? Kalau kita punya suatu bilangan dikurang dengan 14, dikurang dengan 4, hasilnya 11, berarti bilangannya itu berapa? 12. 15.
Berarti A sama dengan 15. Nah, A-nya sudah kita peroleh. Sekarang A-nya kita masukin ke sini. Ke persamaan yang nomor 4. T ditambah 6 sama dengan A. A-nya berapa tadi? A-nya 15. Nah, berarti T-nya berapa di sini? T ditambah 6 sama dengan 15. T-nya berapa, Arya? Berarti T-nya sama dengan Itu 9. 9. Nah, 9. Diketahui T sama dengan 9. Berarti kita masukin ke persamaan yang kedua. Ke T yang di sini. Untuk mencari nilai N. Berarti N sama dengan T dikurang 1. T-nya tadi adalah 9. Dikurang 1. Berarti N-nya sama dengan 8. Nah, berarti pertanyaannya di sini. Di lantai berapakah kamar Nurul? Ada di lantai 8. Seperti itu ya. Untuk pembahasan yang nomor 39. Apa ada pertanyaan, Arya? Enggak. Enggak ya. Oke, kita lanjut ke yang di bawah. Ini ya, 8 ya misalnya. Kenapa? Ada pertanyaan, Arya? Tidak ada ya. Kita lanjut, bisa dilanjut nomor 40. Bisa. Oke, kita nyampe ke soal nomor 40. Suatu pertunjukan dihadiri 500 orang. Dalam pertunjukan itu, setiap penonton dewasa membayar tiket masuknya 10.000, sedangkan penonton anak-anak membayar 4.000. Jika jumlah uang yang diperoleh panitia dari penjualan tiket tersebut adalah 4.160.000, maka berapakah banyaknya penonton anak-anak? Nah, gimana caranya di sini? Di sini itu kita punya dua variabel. Variabelnya apa aja? Yaitu penonton dewasa yang pertama, yang kedua adalah penonton anak-anak. Jadi penontonnya ini hanya dibagi menjadi dua, bukan penonton laki-laki perempuan ya, tapi penontonnya dewasa dan anak-anak. Nah, ini harus kita misalkan dengan suatu variabel. Nah, di sini itu dimisalkan X itu adalah banyaknya penonton dewasa dan Y itu adalah banyaknya penonton anak-anak. Lalu perhatikan yang diketahui dari soal, ternyata yang hadir itu ada 500 orang. Nah, 500 orang ini kan pasti ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dia X ditambah Y sama dengan 500. Ya. Jadi ada penonton dewasa X, ada penonton anak-anak Y. Totalnya ada 500. Kita punya persamaan yang pertama di sini. Kemudian jumlah uang yang diperoleh panitia dari penjualan tiket. Nah, tiketnya ternyata 10.000 untuk dewasa. Artinya apa? Artinya 10.000 dikali X. X tadi banyaknya penonton dewasa. Kalau cuma satu kan 10.000. Kalau dua, 20.000. Tiga, 30.000 dan seterusnya. Dikali dengan X. Ditambah dengan 4.000 anak-anak. Yaitu 4.000 dikali dengan Y. Hasilnya sama dengan 4.160.000. Nah, biar lebih sederhana, kita coret tiga angka 0 yang di belakang. Ini coret, ini juga coret. Jadi tinggal 10X ditambah 4Y sama dengan 4.160.
Ini bentuk yang lebih sederhana. Lalu dari sini ternyata kita sekarang punya dua persamaan area. Ini persamaan yang pertama yang tadi, lalu ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, hasilnya caranya tuh sama seperti yang tadi, bisa menggunakan cara eliminasi atau bisa juga menggunakan cara substitusi. Kita pakai aja cara yang substitusi. Gimana caranya? Oke, di sini itu kita sudah mengetahui X plus Y sama dengan 500. Ini kita bikin menjadi X itu sama dengan 500 dikurang Y. Ya, X itu sama dengan 500 dikurang Y. Jadi Y yang di sini dia akan positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Lalu nilai X ini kita nanti lakukan substitusi ke sini, ke X. Ya, dengan metode substitusi, maka nilai X yang di sini nanti akan kita ganti dengan 500 min Y. Maka akan menjadi 10X. X-nya kita ganti dengan 500 min Y. 500 dikurang Y ditambah 4Y sama dengan 4160. Nah, ini kita lakukan perkalian. 10 dikali 500 itu 5000. 10 dikali min Y itu min 10Y. Ditambah dengan 4Y sama dengan 4160. Pertanyaannya sekarang, min 10Y ditambah 4Y itu berapa, Arya? Min 10Y ditambah 4Y. Berapa tuh? Eh, misalnya 46 ya. Min 6 ya? Ya, Min 6Y. Oke, hasilnya min 6Y. Di sini ada 5000. 5000 ini nanti kita kurangi dengan 4160. 5000 ini pindah ruas ke ruas kiri jadi negatif. 4160 dikurang 6Y yang tadi sama dengan 0. Nah, ini kalau dikurangi berapa hasilnya? 5000 dikurang 4160. Berapa itu? Tahu nggak? sulit. 5000 dikurang dengan 4160. Berapa itu? Menurut Arya berapa? 900 atau 84. berapa? 84. 840 ya? 840. Nah, dikurang 6Y sama dengan 0. Lalu di sini kan negatif nih. Pindah ke ruas kanan jadi positif nantinya. Berarti 840 sama dengan 6Y. Nah, dari sini berarti Y-nya itu 840 dibagi dengan 6. Berapakah itu nilainya? 840 dibagi dengan 6. Arya, berapa? 100 berapa ya? Seratusan kayaknya. 840 dibagi 6. Iya, kayaknya seratusan nilainya. 109. 140. Yaps, benar sekali hasilnya 140. Ya, jadi Y itu kan tadi apa Y? Banyaknya penonton anak-anak. Ini sudah sesuai dengan yang diminta tadi. Berapakah banyaknya penonton anak-anak? Yaitu ada 140 orang. Ya, jadi hasilnya 140. Gitu ya, Arya ya. Apa ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggak ada? Ya. Oke. Saya lanjut ke soal nomor 41.
Nah, 41 ini tentang aljabar juga nih. Di sini Winan, nama orang ya, bekerja pada suatu perusahaan. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja pada perusahaan itu apabila jumlah usia dan masa kerjanya sama dengan 75. Nah, saat ini ia berusia 40 tahun dan telah bekerja selama 13 tahun. Usia Winan ketika berhenti bekerja pada perusahaan itu adalah. Nah, di sini kita highlight dulu salah satu informasi yang penting, yaitu saat ini ternyata si Winan itu berusia 40 tahun dan sudah bekerja selama 13 tahun. Jadi usianya kita tulis dulu 14 tahun dan telah bekerja selama 13 tahun. Ini yang penting nih, 40 tahun usianya 13 tahun. Nah, dua informasi ini Arya, antara usia dan lamanya dia bekerja, semakin lama itu akan semakin beriringan. Kalau usianya semakin bertambah setahun, maka lamanya dia bekerja juga bertambah setahun. Artinya kalau usianya 41, maka dia bekerjanya berapa tahun? 14 tahun. Kalau usianya misalkan 50 tahun, berarti kan nambah 10 tahun ya. Berarti dia telah bekerja sebanyak berapa? Nambah 10 tahun juga, yaitu 23 tahun. Artinya apa di sini? Ada penambahan jumlah tahun yang sama antara usia dengan lamanya dia bekerja. Berarti usianya itu 40 tahun dianggap ditambah dengan X. X itu nanti akan kita bahas, ditambah dengan lamanya dia bekerja. 13 tahun ditambah dengan X lagi. Apa itu X? Yaitu usia ketika dia nantinya berhenti bekerja pada perusahaan itu. Kemudian sama dengan 75 tahun. Nah, ditambah dengan 75 tahun. X ini bukan usianya ya, tapi penambahan tahun, bukan usia, sorry. Jadi X ini adalah penambahan tahun, X ini sama dengan yang ini, X itu adalah penambahan tahun seiring dengan usianya yang semakin bertambah dan seiring dengan lamanya dia itu bekerja. Yang tiap tahun akan nambah sebanyak 1 tahun. Kalau sudah 2 tahun, masing-masing bertambah 2 tahun. Nah, sama dengan 75. Dari mana 75 ini? Ini 75. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan aja. 40 ditambah 13 itu sama dengan 53. Kemudian X ditambah dengan X itu adalah 2X. Sama dengan 75. Sehingga nanti 2X di sini itu sama dengan 75 dikurang dengan 53. Sehingga 2X sama dengan berapa ini? 75 dikurang 53. Berapa itu Arya? 75 dikurang 53. Berapa? Aku mau ikut tanya dulu ya. Oh ya, boleh, silakan.